Lihat gue, lo itu gak ketinggalan. Kamu itu gak ketinggalan. Ketinggalan dari siapa sih emang? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali sama aku, sama Dea. In this video, aku mau ngebahas tentang ketinggalan. Kamu tuh gak ketinggalan. Nih, buat kalian-kalian yang kalau suka mikir, aku tuh orang paling ketinggalan. Aku tuh paling tertinggal dari siapa sih? Sebut, dari siapa? Terus juga ketinggalan dari apa? Ini aku ngomong kayak gini, kesannya kayak aku gak pernah mikir kayak gitu ya. Padahal mah pernah. Tenang aja guys, kayak menurut gue sih semua orang mengalami momen itu deh. Dimana kita tuh mikir kayak, apakah gue orang paling tertinggal? Apakah gue yang paling tertinggal? Gue ketinggalan banget nih. Dari siapa? Ketinggalan dari apa? Gue juga pernah mikir gitu. Dan bahkan menurut gue kayaknya setiap kita mencapai umur sekian, wajar deh kadang kalau sekejap aja gitu kita mikir kayak, aduh gue agak ketinggalan nih, aduh gue agak tertinggal nih. Baik lagi, dari siapa? Terus tertinggal dari apa? Mikir kayak gitu ya wajar sih, kadang sekejap kayak gitu karena kita manusia. Apalagi dengan adanya sosial media, kita bisa lihat kehidupan orang yang mungkin di atas kita, terus kita kehidupan teman kita sendiri yang kayaknya enak banget ya dia tuh hidupnya, aduh udah enak gitu. Padahal kita nggak tahu sepenuhnya kehidupan aslinya mereka juga gitu kan. Apalagi teman aja kita nggak bisa tahu sedetail itu. Apalagi orang yang hanya kita lihat dari social media dan which is itu adalah stranger gitu. Even itu artis kan dia nggak deket sama kita intinya. Kita nggak tahu sepenuhnya apa yang dia alamin. Di social media mana ada sih orang yang maunya kasih lihatnya buruknya terus, negatifnya terus, terpuruknya dia terus di kehidupannya. Gak ada. Pasti kan orang sebisa mungkin maunya di social media itu tuh ngepost yang versi terbaiknya dia, versi lagi progresnya dia yang menuju hidupnya lebih baik, gitu-gitulah intinya. Cuman tenang aja, gue juga dulu pernah mengalami fase itu, di mana gue ngerasa, gue kayaknya paling ketinggalan. Gue paling tertinggal dari teman-teman gue, dari anggota keluargamu gue mungkin, dari siapa lagi, dari orang-orang inner circle gue mungkin, dari siapa lagi. Pokoknya dulu gue juga pernah ngebanding-bandingin hidup gue dengan orang lain gitu ya. Ya apalagi gue masih muda pada saat itu gitu kan. Emang gue udah tua. By the way gue tahun ini menjelang 30. Gak apa-apa, kita bisa ya. Kita bisa. Iya, balik lagi. Intinya gue juga pernah mengalami fase itu. Cuman sampai akhirnya gue di titik muak gitu. Gue muak sama diri gue sendiri yang mikir seperti itu. Bukan gue muak dengan diri gue ya. Maksudnya gue muak dengan pemikiran itu. Kayak, lo ngapain sih, Lis? Buang-buang waktu, wasting time, mikir, merasa paling tertinggal, merasa paling gagal, merasa paling kayak, enggak. Setelah gue pikir-pikir lagi nih ya. Nih, kita pikir bareng-bareng ya. Anggap kita lagi bareng lah, kita pikir bareng-bareng. Nih kita anggap, kita nggak usah compare hidup kamu sama kehidupan orang yang banyak dulu deh. Anggap satu orang aja, kamu bandingin tuh, bener-bener kamu bandingin hidup kamu sama satu orang ini, siapapun itu. Kamu mulai tuh bandingin pekerjaannya dia sama kamu, achievementnya dia, terus apapun yang udah dia capai dan kamu belum, terus kamu bandingin daily life-nya dia juga, kesehariannya dia gitu ya. Gini guys, dari segi rutinitas kalian aja udah beda. Skill kalian udah beda, history kalian juga udah beda, perjalanan hidup kalian pun juga beda. Oke, misalnya pekerjaan kalian tuh saat ini sama, beda perusahaan doang misalnya, tapi level kalian tuh sama, tapi background kalian berdua beda. Terus kalian saat ini punya love life yang sama, kisah cintanya yang maksudnya bukan orang yang sama ya pasangannya, maksudnya hampir mirip lah, setara gitu. Tapi cara kalian menjalani itu dengan pasangan kalian masing-masing itu juga berbeda, penanganannya juga beda gitu loh. Terus apalagi misalnya kamu mungkin rumahnya kamu sama dia tetanggaan, samalah levelnya ibaratnya, tapi belum tentu keluarganya juga sama kayak kamu. Terus apalagi misalnya kita ambil contoh, misalkan kamu sama si satu orang ini mau menjalankan bisnis, kamu menjalankan small business gitu ya, merintis. Kamu mulainya dengan budget misalnya 1 juta, sedangkan dia orang itu yang kelihatannya sama sekarang, dia modalnya itu awalnya hanya 500.000. Itu aja mulai startnya aja udah beda. Sedangkan kamu banding-bandingin, buat apa? Dari hal kayak gitu aja kita udah bisa lihat, nggak bisa tuh kita banding-bandingin. Oke, kita ambil contoh selanjutnya. Misalnya lagi ada lomba lari, ada orang A sama orang B. Orang A ini, dia itu emang dari dulu visi misinya kepengen jadi pelari gitu. Dan dia ya biasa atlet gitu kan, latihan segala macem,
Pokoknya akhirnya dia mau ikut lomba lari. Nah, si orang B ini dia juga sama kayak gitu. Maksudnya mau achieve goals, goalnya itu adalah menjadi pelari. Tetapi ada fase di mana dia harus backgroundnya dia itu intinya dia pernah melewati fase pernah operasi di kaki. Entah kenapa, I don't know. Misalnya pokoknya dia pernah mengalami fase dia sakit, akhirnya kakinya harus dioperasi, bahkan udah dipasang pen mungkin, I don't know. Tapi endingnya setelah sekian lama, setelah udah bertahun-tahun dia pulih lagi, walaupun masih ada pen ya di kaki, udah ada pen di kaki, tapi dia jadi ikut lomba lari lagi sama si orang A ini. History orang beda-beda, pengalaman orang beda-beda. Walaupun endingnya dia tetap ada di arena yang sama si orang A itu, tapi dia udah mempunyai histori yang berbeda, pengalaman yang berbeda dengan si orang A itu. Gak bisa kita banding-bandingin kan. Nah itu adalah beberapa contoh-contoh yang ibaratnya masih bisa aku bagikan sekilas gitu ya. Itu salah satu contoh ketika kita mau bandingin hidup kita sama kehidupan orang lain, kayak begitu. Gak bakal bisa, itu baru kamu bandingin sama kehidupan kamu sama satu orang doang contohnya. Kamu bandingin sama satu teman kamu doang misalnya. Gimana jadinya kalau kamu bandingin kehidupan kamu pribadi sama kehidupan orang-orang lain juga. Orang-orang stranger di internet. Kamu bandingin hidup kamu sama artis-artis. Kamu bandingin hidup kamu sama orang-orang yang ada di sosial media yang kayak wah gitu. Ya pantas kamu jadi stres atuh neng, bang, kak, semuanya. Ya pantas kamu jadi stres lah. Karena bandingin hidup kamu sama satu orang aja ribetnya bukan main. Gimana kalau kamu bandingin hidup kamu sama kehidupan yang seluruh dunia? Ya pantas kamu jadi overthinking, pantas kamu jadi sendu, pantas kamu jadi galau terus, pantas kamu ngerasa paling tertinggal. Even kalian tahu saudara kembar, dari fisik dari luarnya aja tuh mungkin kita lihat kayak dia benar-benar kembar banget nih gitu. Tapi kisah hidup mereka pun berbeda. Mungkin sifat mereka ada yang sama gitu. Tapi gue jamin nggak sepenuhnya 100% plek ketiplek sama. Karena apa? Karena Tuhan itu udah ciptain kita semua satu persatu unik guys. Percaya deh, even saudara kembar, even kehidupan kita kayaknya orangnya sahabat kita, atau misalnya siapa, atau kita kesannya kayaknya mirip banget, atau bonding banget sama kita, tapi pasti perjalanan hidup kita tuh beda-beda, satu persatu pasti beda. Aku sama kakakku perjalanannya beda, skillnya mungkin beda juga, terus cara kita menangani masalah juga berbeda-beda setiap manusia. Nggak bisa kita banding-bandingin, nggak bisa. Dan menurut gue pribadi ya, kayaknya sangat nggak adil untuk kamu banding-bandingin, nggak usah kamu deh, aku, siapapun kita semua sangat-sangat nggak adil jika kita itu ngebandingin hidup kita sendiri. Kita tahu nih, kita ngerasanya kayak kita lagi di titik 45% nih, atau nggak gue lagi di titik 25% nih. Kita bandingin sama siapa? Influencer kayak atau siapa? Artis atau siapa? Atau mungkin teman kamu sendiri. Kita bandingin hidup kita dengan mereka yang udah ada di titik 90%. Buat apa? Sekarang aku tanya, kamu bandingin hidup kamu sama dia, itu karena apa? Karena kamu lihat hidupnya tuh udah enak kan? Karena kamu lihat mungkin hidupnya udah lebih stabil. Karena kamu lihat karena kamu lihat. Semua itu karena kamu lihat hidupnya itu sepertinya sudah enak. Karena kamu lihat hidupnya itu seperti sudah nyaman. Itu semua tuh karena kamu abis melihat kehidupannya. Dari mana? Sosial media, ya toh? Ya kan? Maksud aku tuh gini, kamu bandingin hidup kamu sama kehidupannya dia. Yang padahal nih, kita sendiri tuh gak tahu detailnya dia menjalani hari-harinya tuh kayak gimana. Kita pun gak tahu apa aja yang udah dia lewatin. Makanya dia udah sampai di titik 90% itu. Kita nggak tahu struggle-nya apa aja. Kita nggak tahu apa aja yang udah struggle yang udah dia lewatin. Makanya dia mungkin kita ngeliatnya sudah berhasil. Makanya kita lihatnya mungkin dia sudah enak nyaman hidupnya. Kita pun juga nggak tahu. Mungkin aja nih di kehidupan dia saat ini pun yang kita lihatnya udah enak, udah nyaman. Mungkin dia ada struggle lain juga. Tapi dia gak mungkin show off di sosial media dong. Gak mungkin dia kayak nunjukin selalu curhat. Gue hidupnya seperti ini tapi gue lagi gak nyaman karena gue lagi gini-gini. Enggak kan? Enggak dong. Orang rata-rata kepengen liatnya ngasih lihat di sosial media kan rata-rata yang enak-enak, maksudnya yang baik versi terbaiknya dia gitu. Jadi menurut aku sangat-sangat gak adil kalau kamu compare hidup kamu dengan teman kamu atau siapapun orang, apalagi kalau cuma dari sosial media guys. Kita nggak pernah tahu apa aja yang dia udah hadapin, apa aja rintangan hidup yang dia udah lewatin, yang mungkin dia juga nggak curhat ke kamu, even itu sahabat ya mungkin ya. Kita nggak pernah tahu sedetail-detailnya itu, yang bener-bener tahu struggle orang itu tuh ya cuman dia sama Tuhan. Kayak contohnya kita sendiri, yang paling tahu struggle kita ya cuman kita sendiri. Oh ya, ini paling penting, by the way, kamu itu kan ngeliatnya teman kamu itu atau siapapun itulah orang itu yang kamu bandingin, kesannya udah 90% ya hidupnya ya, udah di titik 90%. Padahal
mungkin aja menurut dia pribadi nih, orang yang kamu bandingin itu, mungkin aja menurut dia pribadi dia itu masih di titik 60% atau dia masih di titik 50% karena mungkin masih banyak goals atau masih banyak achievement yang kepengen dia capai gitu loh. Jadi yang kita lihatnya kayaknya udah 90% belum tentu. Mungkin aja menurut dia pribadi tuh dia masih struggle, dia masih survive. Ya namanya juga hidup, semua orang survive gitu loh. Mencoba untuk survive. That's life. Itulah hidup. Hukumnya ibaratnya kita emang udah harus menjalani hidup intinya gitu loh. Survive setiap hari. Ya menurut aku pribadi ya. Udahlah, kita nggak perlu compare atau banding-bandingin terus-terusan setiap hari. Lihat kehidupan orang lain ngiri. Lihat kehidupan orang lain bandingin. Capek, gak bakal ada habis-habisnya. Dan contohnya nih misalnya, kamu hari ini habis terpapar dari lihat sosial media, kamu lihat siapa, misalnya dia habis beli sesuatu yang wah banget, atau dia habis membeli rumah, atau misalnya dia apa, kamu langsung banding kehidupan kamu, iya aku masih kerja paruh waktu, iya aku masih ini, capek. Yang ada kamu gak bakal grow, yang ada pikiran kamu nih bakal tergerogoti, mental kamu tergerogoti, hidup kamu tergerogoti, semua tergerogoti. Kamu bandingin hidup kamu sama si orang ini, atau kamu bandingin sama teman kamu deh. Wah, dia enak banget hidupnya, oke. Tiba-tiba gak lama kemudian besok kamu lihat orang lain lagi siapa yang habis achieve goals macem-macem, habis apa deh pokoknya yang enak, yang bagus banget gitu. Compare juga ke dia, udah 2 orang. Besok kamu lihat lagi orang di sosial media atau kamu lihat di mana, compare lagi udah 3 orang. Dan itu akan seperti itu terus, begitu terus keulang lagi, compare lagi, bandingin lagi, kayak gitu terus hari demi hari kamu bandingin. Udah berapa orang kamu bandingin? Sedangkan mereka makin grow, makin bertumbuh, makin achieve goals macem-macem. Sedangkan kamu nge-stuck di situ. Kamu hanya mengasihani diri sendiri terus. Buat apa? Mendingan ibaratnya lihat mereka, tatap mereka, salah, lihat mereka itu atau lihat pencapaian-pencapaian mereka itu sebagai inspirasi aja, cukup sampai situ. Kehidupannya temen gue ini nih menjadi inspirasi buat gue juga nih, biar gue lebih effort lagi menjalani hidup, biar gue lebih bisa cepat untuk mencapai goals kayak gitu juga, atau apa deh pokoknya menjadi inspirasi, sampai situ aja. Yang salah itu adalah ketika kalau kita udah obses yang bener-bener sampai gue mau kayak dia dan gue harus seperti dia. Kalau sampai amit-amit nggak tercapai, kamu bakal kecewa sama diri kamu sendiri, dan itu dampaknya berat. Kamu bakal ada tuh topik lain lagi. Cuma maksud gue jangan sampai jadi obses yang membuat dari ketika kamu akhirnya malah nggak tercapai nih misalnya, itu akan menghancurkan diri kamu sendiri karena kamu kecewa abis-abisan sama diri kamu. Kok dia bisa, gue nggak bisa sih? Kok dia bisa mencapai ini? Kok gue nggak bisa sih? Kok gue tetap sampai di level ini doang sih? Nggak bakal bisa bersyukur jadinya. Jadi tetap jalan hidup. Gue sangat-sangat suka. Mungkin gue bakal setiap video gue bakal gue tetap masukin kali ya, let go and let God. Jadi apapun tetap kita berusaha selama hidup. Nggak boleh kita diam aja. Cuma tetap let go apapun itu dan let God. Kita bukannya pasrah doang, surrender, berserah sama Tuhan dong. Enggak gitu. Tuhan juga mau melihat effortnya kita. Dia masih mau berjuangan nih. Dia masih mau ada effortnya nih di dunia. Tetap kayak gitu. Tetap kita survive. Cuman nggak usah sampai yang obses. Gua harus di titik itu. Gua harus bisa mencapai itu juga. No, ya terserah sih. Orang kan ada juga yang mikirnya kayak kita udah mempunyai sesuatu hal yang kita ingin capai, kita harus mentargetkan itu. Nggak apa-apa, itu nggak salah juga. Prinsip orang beda-beda. Cuman kalau untuk gue pribadi, gue mempunyai, gue punya vision board gue ada. Gue di jurnal gue ada untuk goals yang apa yang gue capai ada. Cuman gue nggak mau benar-benar berpatok pada hal itu doang. Kalau nggak gue stres, karena sekalinya gue nggak tercapai sama hal itu misalnya, atau gue melihat hidup orang lain nih, gue terinspirasi dan gue kepengen bisa mencapai hal itu juga. Ketika misalnya kita nggak pernah tahu kehidupan, misalnya dia dalam jangka waktu 2 tahun dia udah bisa tercapai, tapi ternyata gue butuh 5 tahun, tapi baru bisa tercapai gitu. Gue bakal malu sama diri gue sendiri kayak, kenapa sih lu kok buruk banget, sampai kenapa sih Lis lu kok sampai 5 tahun baru achieve ini, kenapa sih teman-teman lu udah begini, lu baru masih masih di fase ini. Intinya bakal capek-capekin diri sendiri dan bakal jadi toksik untuk diri sendiri kalau kamu terlalu yang begitu. Jadi menurut aku nih, daripada panjang lebar, ini kayak udah panjang sih. Stop untuk banding-bandingin hidup kita sama kehidupan orang lain. Gak bakal ada endingnya. Percaya sama aku. So, jalani sebisa kamu, jalani hidup kamu semaksimalnya kamu, sebisanya kamu, seterbaiknya kamu. Just do your best. Itu bener banget. Dalam hal apapun, just do your best. Ibaratnya kasih versi diri kamu yang terbaik dalam hal apapun itu.
Gitu. Jadi itu aja untuk videoku kali ini. As always, mudah-mudahan videoku bisa menjadi berkat bagi kalian. Mudah-mudahan bisa berguna untuk kalian yang menonton. Jangan lupa untuk di-like kalau kalian suka video seperti ini. Jangan lupa untuk di-subscribe juga kalau kalian suka video seperti ini. Boleh di-share juga. And I will see you in my next video. Bye, Albinos.